politik, bro. Apa yang bisa kita harapkan dari kamu? Abang. Ilmu nggak ada. Alamak. Ya kamu maaf, saya ilmu gak ada aja, kamu udah ketakutan hadapi saya. Seorang pendeta begini modelnya. Aduh, Kamu juga, parah. kamu ini juga sudah jadi public figure, sudah disembah-sembah oleh umatmu, bro. Lalu saya yang Ilmu awam, nggak ada. as you said, Pendeta ngaku awam. saya, Pendeta ngaku awam. Lucu, perpuluhan jago di depan Bang Zuma ngaku awam. kenapa kok di mute? Saya awam, Iya, kamu masuk. sudah ketakutan mute saya. Masuk ke tema, aduh terlalu besar mulutnya, tapi otaknya kosong, itu bahayanya itu di situ. Baik, masuk ke tema. Silakan, silakan. Pembahasan ini sudah berulang kali dia dibahaskan, Zuma, dari kemarin-kemarin juga. Ini topikmu ini kan Yesus hamba Tuhan, bahkan Anda mengatakan Yesus makhluk, Yesus ciptaan. Ya sudah, apalagi? Tadi kan kamu framing bahwa saya yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Sekarang Yesus Saya makhluk tidak nggak? mengatakan bahwa Yesus ciptaan. Makanya saya bertanya sama Anda. Tapi dia manusia. Itu Tadi diciptakan berapa kali? definisi dari manusia. Definisi manusia apa? diciptakan berapa kali? Satu kali. Satu kali. Kamu salah. Adam. Kamu Tuh. salah. Penciptaan itu bukan satu kali. Siapa aja manusia yang diciptakan? Oke. Hawa juga diciptakan. Hawa juga diciptakan. Hawa bukan dilahirkan. Hawa diciptakan. Oke. Jadi manusia itu diciptakan, Adam dan Hawa itu diciptakan. Setelah itu itulah sampai maksudku. kepada kita ini dan yang akan lahir nanti. Termasuk Yesus. Itu Termasuk manusia Yesus. dilahirkan. Termasuk Yesus. Yesus dilahirkan, bukan diciptakan. Yesus dilahirkan. Bedanya dengan Bang Zuma apa? Sama, Yesus juga dilahirkan, kamu juga dilahirkan, saya juga dilahirkan. Tetapi yang Berarti membedakan Yesus manusia. kita sama Yesus, dia itu bergelar Tuhan. Kita bergelar apa? Siapa Kita yang kasih gelar? manusia. Siapa yang kasih gelar Tuhan? Oke, bagus. Siapa yang kasih gelar Tuhan ya? Ya. Ketika malaikat datang bertemu dengan para gembala, malaikat itu berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Tuhan Yang atau membela Tuhan? Yesus Tuhan siapa? Malaikat Tuhan atau sendiri Tuhan? yang hidup bersama Yesus di sorga. Tuhan, Dia tahu bahwa Tuhan. Yesus itu Tuhan. Makanya dia atau mengabari Tuhan? para gembala, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Tuhan Daud. atau Tuhan? Menurut kamu Tuhan dan Tuhan itu sama nggak? Enggak, saya tanya, Tuhan dengan Tuhan itu beda. Oke, baik. Saya tanya lagi Anda. Yesus, Persepsi. Oke. Yesus. Menurut kamu makna Tuhan itu apa? Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Oke. Itu aja. Tuhan ciptaan. Tuhan ciptaan. Tuhan Nah, di situ yang lahir tuh. Ya, Tuhan Bentar. itu ciptaan. Tuhan itu ciptaan. Tuhan. T-U-N. Oke. Oke, baik. Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan pencipta. Tuhan ciptaan. Yang saya tanya Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan Arti ciptaan. Tuhan itu apa? Ciptaan. Hah? Arti Tuhan ciptaan. Ya, setelah Definisi Tuhan itu ciptaan. Tuhan penguasa, pemilik. Tapi kalau disandingkan dengan Tuhan, dibandingkan dengan Tuhan, maka seketika Tuhan itu adalah ciptaan, yang Tuhan itu yang pencipta. Nah, Betul. ini yang masih Anda keliru, bro. Tidak ada keliru. Makanya sebentar. saya Jadi tanya tolong sama jangan Anda. di-mute saya dan jangan Tunggu, kick saya, tunggu. Di situ pada hari ini lahir, di situ yang lahir Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan di situ sama maknanya. Oh, nggak bisa. Yang nggak lahir Tuhan. Tunggu. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan? Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan. Kalau dia menjadi manusia, bisa dilahirkan. Makanya Yesus, di sang firman itu menjadi manusia. Oke. Tetapi dia bergelar Tuhan. Oke. Berarti pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan. Bisa kalau dia mau. Buktinya Yesus adalah sang firman, dia adalah pencipta. Oke, Yesus pencipta dilahirkan oleh ciptaan.
Ya, bisa. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Bisa. Buktinya terjadi. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Oke, baik. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku pencipta. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Mengaku Yesus. Bukan himne Plato. Yesus. Bro. Yesus. Yang memahami Alkitab, kamu atau saya? Yang saya tanya Yesusnya, jangan pengarangnya. Di mana Yesus mengatakan dia pencipta? Silakan. Baik. Jadi ketika Yesus terlahir sebagai manusia, dia sudah menciptakan segala sesuatu secara keilahian. Makanya tidak perlu dia mengakui bahwa menciptakan segala sesuatu. Yang saya tanya, Yesusnya mengaku sebagai pencipta, di mana itu dalilnya? Bloon. Abangku yang pintar, si Bloon ini, si Bloon. Kenapa kok di-mute? Di mana Yesus mengaku pencipta? Di mana Yesus mengaku pencipta? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan itu oleh Dia. Bukan Yesus. Oke. Terus itu siapa? Itu siapa? Itu pengarang kitabmu. Jadi, pengarang Oke, baik. Saya itu tanya pengarang Anda. kitabmu. Baik, saya tanya Anda. Kalau kamu berkata bahwa Yohanes 1 ayat 3 itu pengarang atau penulis kitab saya, berarti kamu berkata bahwa itu bukan Yesus, betul? Iya, memang bukan, itu Yohanes. Katanya bukan Yohanes juga. Kok jadi bloon banget sih? Makin hari makin bloon. Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu ialah mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kamu percaya ayat itu? Itu menurut pengarangnya ucapan Yesus. Kamu percaya ayat itu? Menurut pengarangnya itu ucapan Yesus. Kamu percaya ayat itu? Saya ikuti alur cerita yang ada di situ. Pengarang mengatakan itu ucapan Yesus. Yang saya tanya nih, standarnya yang sama. Di mana ucapan Yesus mengaku dirinya pencipta? Kok bloon sih? Baik. Kamu bilang Alkitab saya itu tulisan orang ya, dikarang orang. Baik. Saya tanya, tulisan Quran bukan di situ. Kita tidak sedang membicarakan tentang validasi. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku pencipta? Itu tulisannya siapa? Di mana Yesus mengaku pencipta? Ayo dong. Mulai takut sama saya. Kenapa takut saya? Anda menfitnah Yesus sebagai pencipta. Anda kan yang memfitnah. Anda memfitnah Yesus karena Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Anda memfitnah. Anda mengatakan Yesus adalah pencipta. Sekarang mana buktinya Yesus mengaku pencipta? Ada buktinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, ada nggak Yesus bersaksi kalau dirinya itu adalah pencipta? Ada? Ada nggak? Boleh saya jawab sekarang? Nah, silakan. Oke, jangan di-mute dan jangan kamu nyerot. Ya. Baik. Yesus datang di dalam kemanusiaannya, segala sesuatu sudah Dia ciptakan secara keilahiannya. Jadi Yesus tidak perlu mengakui bahwa aku pencipta. Itu imanmu. Lalu kenapa kamu membahas iman saya? Saya tanya Yesusnya, Alkitabnya kami Kristen. Saya tanya supaya orang yang waras tahu bahwa antara Yesus dan Anda Kristen itu bertentangan. Paham? Baik. Di mana Yesus mengaku dirinya pencipta? Mana? Menurut kamu Yesus itu maha kuasa enggak? Enggak, sama sekali enggak. Apa pula? Baik. Ketika Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu namanya mukjizat. Tuyul, tukang tahayul, itu mukjizat. Nah, mukjizat betul. Nah, mukjizat itu apa? Itu mukjizat itu untuk nabi. Mukjizat itu untuk nabi atau untuk Tuhan? Dengarkan saya dulu. Ada nggak Kristen yang agak sedikit pintar daripada manusia bloon ini? Coba periksa dulu. Kamu gak ada ilmu, ku bilang. Kau itu cuma modal bibir tebal.
Ilmumu itu nol, pendeta nol, ilmunya nol. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dari mana, Abang? Ya, dari Manado. Karisten. Iya, Kristen, Bang. Oke. Saudara Depi Kristen. Kristen Bang, dari Medan, Horas. Oke, baik. Horas. Baik, Abang, baik. Ini ada tema kita, Abang, terkait dengan manusia suci yang lahir di tengah-tengah Bani Israel. Kami menyebutnya Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, dalam perspektif pemahaman dan informasi yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Kalau di kami, Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, diberi hikmat kenabian, diberi Injil, ketetapan kepada Bani Israel. Beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah ciptaan Allah, utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel kaumnya. Nah, kami mendengarkan dari Kristen bahwa ternyata ada juga yang sama kedudukannya seperti Krishna, separuh dewa, separuh manusia. Nah, kita ingin tahu, Yesus yang Anda maksud ini Tuhan, hamba Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Itu gimana caranya menjelaskan? Silakan. Nah, ini siapa dulu, Bang? Ya, boleh. Bang Saudara Ferdi boleh. Baik, karena ini kan saya kutip di Alkitab ya, sesuai buku petunjuk orang Kristen. Nah, Yesus yang Boleh, silakan, di Alkitab itu, Pak, dia pada dasarnya itu adalah Tuhan yang datang sebagai manusia ke dunia, dan itu ada ayat-ayatnya. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya pada dasarnya dia Tuhan, datang ke dunia dikatakan Juru Selamat. Makanya kami mengakui dua-duanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Iya, jadi tadinya Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan gitu. Pada dasarnya dia Tuhan. Nah, kita harus mengenal dulu tentang Allah itu. Allah itu mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Bagaimana itu maksudnya? Pada dasarnya bagaimana maksudnya? Pada dasarnya Allah bagaimana Tuhan memiliki dua hakikat itu maksudnya gimana, Bang? Baik. Nah, seperti yang dijelaskan di Kejadian bahwa Allah itu roh. Roh itu kan bukan pribadi, tidak berbentuk, tidak terlihat, memenuhi segala yang ada. Itu adalah roh. Nah, sebelum dia menciptakan segala sesuatu, karena dia itu adalah roh, yang pertama-tama dia lakukan itu apa? Karena dia roh, dia menciptakan pribadi. Makanya di Kejadian 1 ayat 6, kalau Pak Supa baca, di situ kan dia mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti ada yang kelihatan, ada yang pribadi kan? Nah, itu di situ. Jadi dia mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Oh. Jadi dalam hal ini ketika Anda menggunakan kitabnya Yahudi, itu sah-sah saja kalau konsep yang ada di kitab itu Anda beda tafsirkan dengan yang punya kitab. Yang punya kitab tidak mentafsirkan seperti itu. Baik. Karena yang menulis juga kan itu murid-murid. Ada yang sebagian orang kan orang Israel juga kan, Pak, Yahudi. Enggak, kalau kitab Kejadian itu tulisan Musa katanya, Bang. Iya, Musa kan itu orang Yahudi kan, Pak. Nah, sekarang ketika Musa menulis, apakah menggunakan tafsiran gereja atau menggunakan firman Tuhan? Firman Tuhan. Nah, berarti pakai bahasa Ibrani. Ya. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya di sana, Besel menu waket metenu. Artinya kami, bukan kita, tapi kami, Bang. Marilah kami, baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami, bukan kita. Gitu. Nah, kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu roh, itu di mana dalilnya, Bang, bahwa Tuhannya Yahudi itu roh? Karena roh itu makhluk halus. Roh itu, Pak, kalau di Alkitab menjelaskan, ia seperti angin, tidak terlihat, memenuhi segala yang ada. Itu yang dimaksud roh. Makanya iya, berarti makhluk. Oh iya. Berarti makhluk. Roh itu makhluk ciptaan berarti.
Kalau roh itu kan di Alkitab menjelaskan bahwa sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Artinya makanya dikatakan dia yang awal. Sebelum segala Ya sesuatu. berarti bukan roh. Iya, Kalau roh itu makhluk. iya. Tetapi kan dia yang pertama, Pak. Artinya Berarti belum makhluk yang pertama. iya, dia yang pertama, yang awal. Roh itu, Di, Allah itu. yang ciptakan siapa? Ya, dia kan yang maha kuasa. Dia udah ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi roh itu makhluk, Pak. Kalau Iya. roh itu, kalau makhluk itu ciptaan. Baik. Kalau yang dikatakan yang maha kuasa, Pak, apakah ada yang menciptakan yang maha kuasa? Enggak kan? Artinya Oh enggak. Nah, itu dia udah ada kan? berarti bukan roh. Berarti bukan roh. Karena di Alkitab Karena menjelaskan itu. Allah itu roh. Waduh. Nih, Mungkin saya kasih- maksudnya roh di situ goib. Roh itu bukan pribadi. Itu. Iya, roh itu makhluk, Pak. Roh adalah makhluk halus. Apakah Anda mengakui menyembah makhluk halus atau gimana? Baik. Roh yang digambarkan di Alkitab tentang roh tentang Allah ya. Itu bukan makhluk, artinya dia bukan pribadi, tidak berbentuk. Itulah roh yang awalnya udah ada. Sebelum segala sesuatu ada, termasuk langit dan bumi, segala isinya dia udah ada. Itulah yang dikatakan Allah. Makanya dikatakan Allah itu roh, kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Roh. Iblis juga roh, Bang. Setan juga roh. Iya, betul. Saya setuju, Pak. Jadi bedanya dengan Tuhan Abang apa? Nah, penciptaan, makanya kan di Alkitab tidak mengatakan kalau Tuhan menciptakan iblis. Nah, kenapa ada iblis? Itu kan kalau kita baca di Alkitab itu pemberontakan terhadap apa? Malaikat yang ada di surga memberontak, makanya dibuang kan oleh siapa? Oleh Tuhan. Waktu apa? Dia berontak langsung dibuang ke surga, ke bumi. Itulah, dan Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya iblis. Ya, berarti Anda mengakui bahwa Anda menyembah makhluk? Ya, kalau Tuhan memang dia, kalau roh bisa dikatakan makhluk, yang kita sembahkan kan Tuhan, Pak. Allah itu. Cuma kan yang saya jelaskan ini artinya Allah itu pada dasarnya roh. Itu yang saya maksudnya, Pak Suma. Iya, berarti pada dasarnya Tuhan Anda ini adalah makhluk. Makhluk. Kalau menurut Bapak, memang roh itu bisa dikatakan makhluk. Ya, roh itu makhluk ciptaan, roh itu. Baik. Roh adalah unsur goib, unsur halus yang diciptakan Tuhan yang dipakai untuk menghidupkan manusia. Baik. Kalau Contoh itu di Zakaria 12, betul. Allah yang membentangkan langit dan telah menciptakan roh pada diri manusia. iya. Saya setuju itu ya, karena ada ayatnya. Nah, yang saya maksudkan ini tentang rohnya Allah. Roh Allah itu. Apakah itu ciptaan? Kalau Pak Suma mengatakan itu ciptaan, berarti itu Allah bukan maha kuasa kan? Kalau seperti yang dijelaskan. Iya, makanya di iman kami, Tuhan kami itu bukan roh. Baik. Yahudi juga Tuhannya bukan roh, hanya di Kristen dan agama-agama kuno lainnya yang menyembah roh. Kalau kami orang-orang agama Samawi tidak menyembah roh, Bang, karena kami tahu bahwa ruah itu adalah ciptaan makhluk. Nah, dan itu juga perkataan Yesus kan bilang akan tiba saatnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus mengajarkan kepada siapa? Orang Samaria itu kan. Dia akan waktu mereka mau menyembah kepada bait suci kan. Nah, Yesus mengatakan akan tiba saatnya orang-orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Allah itu adalah roh. Kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Ya, kalau menyembah di dalam roh itu maksudnya gimana menurut Abang? Baik. Bicara apa? Menyembah dalam roh artinya bukan yang kelihatan, Pak. Artinya itu bisa bicara tentang hati kita, bagaimana fokus kita kepada Tuhan, itu maksudnya. Nah, berarti roh itu makhluk kan, Bang? Kalau dikatakan makhluk bisa jadi, Pak. Karena kan namanya juga roh. Iya. Berarti jelas ya bahwa Anda menyembah makhluk ya. Baik, tapi kan makhluk yang mana dulu? Yang maha kuasa kan? Makhluk yang roh enggak maha kuasa, Bang. Nah, kalau nggak ada roh maha kuasa. Baik. Ini kan kita bicara tentang roh Allah, Pak, bukan manusia. Nah, kalau roh Allah itu adakah yang menciptakan? Kalau roh Allah itu adalah roh kita semua. Baik. Roh Allah itu adalah roh kita semua. Baik.
Nah, jadi yang saya tanya, apakah roh Allah itu memang diciptakan? Ada pada Allah iya. itu Iya, diciptakan. Nah, Coba dibaca di kitab saudara. dia menciptakannya, Pak. Nanti saya lihat Di Kejadian 6 nomor 3. Baik, di Kejadian 6 nomor 3. Saya lihat dulu ya. Ya, silakan. Kejadian 6 ayat 3 sama dia 6 3. Oke. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Baik. Rohku. Berarti rohnya Tuhan yang ada pada diri manusia, betul? Betul. Ya. Rohku yang ada pada diri manusia. Rohnya Tuhan kan yang ada pada diri kita. Zakaria 12 nomor 1 itu adalah roh ciptaan. Berarti rohnya Tuhan itu ciptaan. Berarti Tuhan itu bukan roh. Yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu goib, maha goib. Bukan berarti esensi Tuhan adalah roh. Karena kalau esensi Tuhan adalah roh, berarti Tuhan itu makhluk ciptaan dia. Baik. Saya jawab ya Pak ya. Silakan. Baik. Memang betul yang Bang Suma bilang. Tetapi bicara tentang Kejadian 6 ayat 3 Pak. Kan dia bilang begini. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun. Nah, kalau kita bacain tentang kejadian, ini kan udah bicara tentang manusia jatuh dalam dosa kan. Makanya kan dia dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, Tuhan mengangkat itu, rohnya dia, kepada manusia yang berdosa. Artinya setelah jatuh dalam dosa. Tetapi akan ada saat tibanya kalau Bapak baca, itu di Perjanjian Baru, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus, bagi orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang berdosa ini setelah ditebus, diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan rohnya Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus, itu Pak. Itu cakupan iman, kepercayaan dan keyakinan Bapak ini. Saya ingin tahu apakah betul Yesus itu mencurahkan Roh Kudus kepada Anda? Baik. Sebelum Yesus mencurahkan kepada kami, itu juga kepada murid-muridnya sudah diberikan. Dia memberikan Roh Kudus. Iya, kepada abang saya ini, kepada abang Ferdi. Saya percaya, Pak. Apakah Yesus Anda bukan percaya? Apakah Anda merasa pada diri Anda sudah dicurahkan Roh Kudus? Sudah. Oke, baik. Yohanes 14 nomor 26. Yohanes 14. Coba dibaca. Ya. Nomor 26 ya. Iya, silakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Berarti Roh Kudus sudah ada sama Anda, di mana Roh Kudus itu buktinya kalau Roh Kudus ada sama Anda, dia akan mengingatkan segala perkataan Yesus. Betul? Betul Bang? Betul. Oke. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim. Silakan. Wahyu pertama. Maksudnya gimana? Wahyu. Maksudnya gimana, Pak? Katanya ada Roh Kudus, Bang. Katanya ada Roh Kudus. Iya, maksudnya pertanyaannya gimana tadi? Wahyu pertama di dalam Yohanes 17:8, segala firman, segala ucapan, segala wahyu, segala perkataan yang Bapa Elohim berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jika benar Roh Kudus ada sama abang, dicurahkan kepada abang yang percaya, dan abang bisa membuktikan bahwa Anda memiliki Roh Kudus, maka Anda harus membuktikan wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa dan disampaikan kepada muridnya itu wahyu yang mana? Silakan. Baik. Kalau kita baca Pak di Yohanes 7, Yohanes 17 ayat 1 dan 3, itu kan Yesus mengatakan itu kan. Dia mengatakan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu kan firman Tuhan juga dari Bapa kan. Apa? Wahyu pertama, Bang. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa Elohim yang mana? Wahyu pertama. Ya, ketika dia disuruh baptis. Itu kan kegenapan dari apa? Hukum Taurat kan? Ya, wahyu pertamanya yang mana? Wahyu pertamanya.
Iya. Maksudnya kan dari Bapa itu buat Yesus. Iya, wahyu pertama yang Yesus terima itu yang mana? Katanya abang punya Roh Kudus, kata Yesus. Roh Kudus itu akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, silakan Anda tunjukkan wahyu pertama yang Yesus ingatkan, yang Yesus ucapkan dan Anda diingatkan oleh Roh Kudus hari ini. Silakan, saya ingin dengar. Nah, itu di Matius 5 juga. Waktu khotbah pertama Yesus di bukit. Di Matius 5. Apa katanya? Itu kan khotbah dia pertama di bukit kan, ucapan bahagia. Ketika Yesus, kalau kita baca di Matius 5 ayat 1 dan seterusnya, kan di situ mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ini ayatnya, berbahagialah orang yang miskin. Ini kan bicara tentang firman Tuhan, Pak. Wahyu pertama, Bang. Wahyu Iya, pertama. kalau menurut saya Di ini. mana? Kalau menurut Wahyu saya, pertama yang pertama kali Yesus menerima wahyu dari Elohim itu kan sudah berkhotbah itu. iya. Itu sudah menerima wahyu, makanya dia sudah mulai berkhotbah, sudah mulai banyak yang mengingat mengikuti. Pertama kali dia menerima wahyu. Wahyu mana yang diterimanya? Kalau kita baca dari ayat 1 dan seterusnya, ya dia menerima wahyu waktu disuruh baptis. Makanya kan ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Waktu dia dibaptis, Kepadanya aku iya, pada Yohanes. berarti itu bukan berarti itu wahyu pertama. Ya, karena dia kan belum pelayanan, belum melayani, Pak. Artinya belum diberi tugas. Nah, yang Bapak Berarti pertamanya apa? berarti Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus. Lukas itu kan penulis, Pak. Yang menulis segala, Tapi dia lebih tentang duluan dia. Yesus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu, tetapi yang menuliskan adalah Lukas. Berarti Lukas lebih dulu menerima wahyu. Lukas lebih dulu menerima wahyu. Bukan, yang menerima itu kan apa, Pak? Dari Maria, bukan. Yesus aja belum lahir kan waktu itu. Bagaimana Berarti Maria lebih dulu menerima wahyu dari Yesus. Iya, karena pertanyaan Bapak kan mengatakan Yesus pertama menerima wahyu dari mana? Makanya saya jawab yang itu. Iya. Itu, Pak. Jadi Lalu dari pada saat dibaptis. mengatakan dari Yesus, yaitu dari dia Jadi ucapan Yesus sebelum pembaptisan itu bukan wahyu. ucapan kan itu udah mulai, Pak. Yang Bapak tanya kan pertama-tama apa yang dia Iya, pertama dia menerima wahyu. Misalnya gini. Ketika di dalam Yohanes 1 nomor 51 Yesus mengatakan dia melihat langit terbelah dan malaikat naik turun kepada dirinya. Itu bukan wahyu. Iya, tapi kan itu bukan pertama, Pak. Jadi yang pertama yang mana? Nah, itu makanya kan saya tanya ke Pak Suma. Karena Pak Suma minta kan yang pertama dulu. Makanya kan saya tunjukkan dari Yohanes Pembaptis dulu waktu Yesus dibaptis. Itu yang pertama. Iya, makanya dia meneguhkan kan, Allah meneguhkan inilah anakku yang kukasihi kan. Itu pewahyuan dari Allah kepada Yesus kan. Oh, berarti sebelum-sebelumnya bukan wahyu. Belum wahyu itu. Enggak, kita Seperti bicara dia yang pertama dulu. Kan Pak Suma kan minta yang pertama dulu. Yang pertama-tama Yesus. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Sebelum dibaptis, Yesus kan sudah mengajar tuh. Sudah ada pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, apakah kemudian ketika sebelum dibaptis, Yesus itu belum menerima wahyu? Nah, itu Pak, maaf ya Pak, itu yang kesalahannya Pak di situ. Karena kalau kita baca di Alkitab, Yesus sebelum baptis dia belum melakukan apa-apa. Artinya belum melakukan pelayanannya. Makanya kalau kita baca tuh, nanti dia setelah dia dibaptis, dia dicobai dulu selama 40 hari kan. Setelah dia lulus, dia dibaptis dulu dicobain, baru setelah dia lulus baru dia mulai pelayanan. Itu Pak. Oh, berarti sebelum dia mendapatkan pengajaran baptisan, dia belum mengajar gitu? Iya, belum. Ketika dia mengajar di bait suci itu bukan wahyu. Itu 12, maksudnya anak-anak kan? Iya.
Iya. Itu kan hikmat. Itu bukan wahyu, dia mengajar di bait suci. Itu bukan wahyu. Pewahyuan dan hikmat menurut Bapak sama nggak? Pewahyuan, iya, hikmat itu juga menerima hikmat. Kalau dia menerima hikmat, berarti dia menerima wahyu. Baik. Hikmat kan tuh bisa dari manusia, bisa dari Tuhan kan, Pak? Oh, berarti pada saat dia mengajar, dia belum menerima wahyu ya? Nah, itu yang saya katakan hikmat dari Tuhan, bukan wahyu. Kalau wahyu seperti yang Bapak bilang kan, pendapat dia harus melakukan pelayanan itu Pak. Jadi dia mengajar di bait suci itu belum wahyu. Itulah tanda waktu dia umur 12 itu kan masih umur 12 tahun. Dia belum diperlengkapi, belum dibaptis, belum dicobai oleh iblis. Artinya dia belum lulus. Tetapi itu yang saya katakan kenapa saya bilang hikmat. Karena untuk meneguhkan itu bahwa dia memang adalah Mesias yang diutus. Yang dipakai itu apa? Yang dikatakan sebagai juru selamat, dikatakan sebagai Mesias untuk meneguhkan itu. Itu Pak. Tetapi kan untuk peneguhan dia menjadi pelayanan itu setelah dia gede. Nah, yang dia berkhotbah di itu kan kalau ceritanya tentang bercakap-cakap dengan pada ini kan imam-imam ya dan ahli-ahli Taurat. Tetapi jawabannya luar biasa kan. Nah, itulah hikmat Tuhan kepadanya. Gitu Pak. Oke, berarti Yesus menerima wahyu pertama pada saat dia dibaptis. Kan gitu ya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu wahyu yang diterima Yesus pertama kali. Iya. Nah, terus di mana Yesus mengajarkan dirinya sebagai penerima wahyu dari Bapa? Ya setelah peneguhan itu Pak. Makanya kan udah mulai contoh kalimatnya. Contoh kan kayak khotbah dia di bukit. Baru dia meneguhkan untuk mengenal Allah yang benar, kita harus untuk hidup kita yang kekal, kita harus mengenal Allah yang benar. Firman bukan berasal dari diriku, dia bilang kan, tetapi dari Bapa. Nah, itulah yang meneguhkan. Oke, berarti Yesus ini penerima wahyu ya? Iya, bisa dikatakan penerima wahyu juga. Oke, berarti dia bukan pemberi wahyu. Penerima wahyu dan juga pemberi. Kenapa saya berani katakan gitu Pak? Karena kalau Yesus itu bicara nama sebenarnya sih. Yesus itu bicara nama. Di mana Yesus memberi wahyu? Baik. Allah itu. Makanya kan Allah itu adalah namanya kan Yesus. Makanya saya katakan sorry Pak. Saya mau kasih silent dulu telepon nih. Yesus menerima wahyu. Siap, enggak apa-apa Bang. Iya, saya mau kasih silent dulu. Saya kasih silent supaya nggak ganggu. Nah, iya. Maaf sekali lagi maaf. Siap. Ya. Jadi Yesus itu Pak bicara nama. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar. Makanya kenapa? Nah, pada dasarnya dia Tuhan. Iya, dan itu ada tentang peneguhan dari Yesus sendiri ada. Jadi Yesus ini pada dasarnya adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Iya, menjadi manusia. Ya, menjadi bukan Tuhan kan? Iya, kalau dia berarti bukan Tuhan, manusia. Dijelaskan iya. Nah, oke. Dia Yesus yang bukan Tuhan, yaitu manusia yang menerima wahyu. Ketika dia manusia yang menerima wahyu, dia bukan Tuhan di situ. Bagaimana caranya dia yang bukan Tuhan ini menjadi Tuhan lagi? Baik. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan lagi, Bang? Nah, makanya Alkitab menjelaskan itu, Pak. Makanya kenapa ada dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itu bicara tentang gelar-gelar Allah. Enggak, bukan. Kalau itu kan gelar dari manusia. Yang saya tanya ini dia manusia. Ketika dia manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sebagai manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuatnya menjadi Tuhan, itu siapa? Baik. Jadi yang membuatnya dia jadi Tuhan, ya pada dasarnya dia Tuhan. Nah, yang datang ke dunia itu dikatakan firman. Sang firman. Nah, firman itu dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah juga. Makanya kenapa yang membuat manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan itu siapa? Yang membuatnya menjadi Tuhan? Enggak, kalau di dunia Pak,
Makanya nggak ada dikatakan setengah Tuhan, setengah manusia. Nggak ada. Di Alkitab tidak menjelaskan itu. Kan tadi seutuhnya manusia. Iya, sepenuhnya manusia. Itu sepenuhnya. Nah, sekarang sepenuhnya manusia ini untuk menjadi Tuhan itu siapa yang membuatnya? Kan dia sepenuhnya manusia. Di dunia itu manusia, Pak. Nah, terus yang Tuhan Nah, siapa? itu dia. Yang Tuhan itu Pada apa? saat ya, ini yang manusia ini yang kutanyakan abangku. Oke. Manusia seutuhnya ini menjadi Tuhan itu kayak mana caranya? Dia kan manusia seutuhnya. Ya karena nama itu, Pak. Dan ada ayat-ayat juga menjelaskan bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Tetapi waktu di dunia sepenuhnya manusia bukan Tuhan. Makanya kenapa dia bisa lapar, dia haus, dia bisa merasa sakit. Itu membuktikan bahwa dia di dunia bukan Tuhan sepenuhnya. Makanya kan dia ketika dalam keadaan sebagai manusia dikatakan nabi. Ada ayatnya kan, dikatakan guru. Iya. Bahkan dikatakan hamba Tuhan. Nah itu Setelah dia menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi Tuhan lagi itu kan sesuatu proses yang sangat luar biasa. Dari yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Sama seperti maaf manusia berubah menjadi monyet. Kan ada proses. Nah, kalau manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini levelnya ketinggian menjadi Tuhan, dia pencipta langit dan bumi. Itu gimana ceritanya? Manusia yang tak punya daya bisa berubah menjadi pencipta langit dan bumi. Itu gimana ceritanya, Bang? Nah, dikatakan anak kan dia dikatakan anak manusia kan waktu datang ke dunia. Itu tetap Ya, memang dia manusia. gelarnya itu tetap sebagai anak manusia, Pak. Ya, bukan cuma gelar, memang faktanya dia manusia. Dan dia juga dikatakan adalah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan. Iya, memang betul-betul dia berwujud manusia. Iya. Betul. Nah, yang tidak Sekarang yang kelihatan jadi permasalahan, Bapak. permasalahannya adalah ketika Yesus ini sudah terjebak dengan kondisi kemanusiaan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Baik. Karena Yesus itu bicara nama, Pak. Bukan bicara tentang apa. Nama Allah itu Yesus. Nah, makanya kenapa di Alkitab mengatakan yang akan bersaksi ada 3. Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Nah, itu bicara dalam satu nama. Makanya kenapa Yang satu anak. Bapa, Iya. Anak, dan Roh Kudus. Nah, Iya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya. Ini yang manusia ini, Bang, yang manusia ketakutan, diberi Iya. kekuatan sama malaikat, yang makan ikan goreng. Dan ini yang saya pertanyakan, bagaimana caranya makhluk satu ini menjadi Tuhan gitu loh. Baik. Karena bicara tentang namanya itu Yesus itu, Pak. Dan ada ayat mengatakan Allah telah datang sebagai manusia dan itu tetap Iya. dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, dia nantinya jadi Tuhan. Bagaimana caranya nantinya dia menjadi Tuhan? Itu caranya gimana dia menjadi Tuhan, Bang? Itu bicara dia jadi Tuhan, itu pada dasarnya dia udah Tuhan. Makanya kan kalau Pak Suma baca di Wahyu 1 ayat 8, Yesus menegaskan itu kan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Bahkan kalau Pak Suma baca, Pak, di Yohanes 8 ayat yang ke berapa 22 dan 23 dan 24 itu menjelaskan, Yesus bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu ucapan manusia, Bang. Yaitu Itu Bapa. ucapan manusia. Nah, itu kan Itu ucapan manusia. itu menurut Pak Suma. Tetapi kan Nah, enggak tertulis akulah Yesus anak Daud. tapi kan Bintang timur gilang gemilang. Tapi kan Dia itu mengatakan perkataan anak Yesus, Daud. Pak. Kalau kita lihat Itu perkataan Yesus kan? Iya, kalau kita baca Wahyu di Yohanes 22. 8. Yesus Nah, bilang akulah dia dia. manusia. Dia manusia. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, dia yang manusia ini untuk berubah posisi menjadi bukan manusia yaitu Tuhan, itu gimana? Siapa yang membuatnya bisa? Nah, Siapa yang membuat dirinya menjadi Tuhan? Padahal dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena pada dasarnya itu yang jadi penungguannya itu di Wahyu 1 ayat 8, Pak. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya pada dasarnya dia Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, nggak ada yang mustahil. Kecuali kalau manusia jadi Tuhan. Iya. Oke, Tuhan Anda menjadi manusia. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia terjebak oleh keadaannya sebagai manusia. Ucapannya jelas kok.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku bersaksi, kesaksianku itu tidak benar kalau tidak disaksikan juga oleh Bapa. Perkataan yang kau dengarkan bukan dari aku tetapi dari Bapa. Aku tak dapat berkata-kata, aku tak dapat berbuat apa-apa. Nah, makhluk ini, makhluk yang lemah ini bernama Yesus, itu bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Itu maksudku, Bang. Baik. Saya jawab ya. Jadi, ketika dia datang dikatakan sebagai anak manusia atau anak Allah, itu Pak tetap gelarnya seperti itu. Yang datang sebagai manusia ya. Nah, terus kenapa kita menyembah dia? Kan kita masih memanggil dia Tuhan. Karena pada dasarnya itu Pak, dia itu adalah Allah itu. Makanya saya katakan pada dasarnya kan Allah itu roh. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan pribadinya. Makanya pribadinya itu, firman itulah yang datang sebagai manusia. Tetapi ketika dia telah kelar sebagai juru selamat, dia naik ke atas tetap dalam keadaan sebagai apa? Anak manusia. Oh, roh itu kan tidak kelihatan. Berarti hari ini Yesus masih manusia. Dalam keadaan dia naik sebagai anak, kalau baca ayatnya ada banyak kok ayatnya. Dia akan kembali pun sebagai anak manusia kan ke dalam awan-awan. Berarti Yesus tetap manusia sekarang ini. Iya, tetapi kan dia Tuhan. Makanya Kristen menyembah, makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Artinya kita percaya dua-duanya. Jadi dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Berarti Anda menyembah manusia Yesus. Bukan manusia, dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu yang kami sembah. Kemanusiaannya bagaimana bisa menjadi Tuhan? Nah, kenapa kita harus akui kemanusiaannya? Untuk mengingat bagaimana karya Allah yang datang sebagai manusia menjadi juru selamat. Bukan iman Anda yang saya pertanyakan. Kenapa Anda menyembah manusia? Bukan itu. Itu ada. Iya. Tapi saya tidak sedang bertanya tentang iman Anda. Kenapa Anda menyembah manusia? Yang saya pertanyakan, bagaimana manusia ini, manusia lemah Yesus ini bisa berubah menjadi Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Berubah menjadi Tuhan? Enggak Pak. Ya kan dia manusia. Iya. Dia kan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu tetap. Nah, terus kenapa dia bisa berubah menjadi Tuhan gitu loh? Karena pada dasarnya dia itu Tuhan. Makanya saya katakan tadi, Yesus itu bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelarnya Allah. Nah, anak Allah ini akan tetap status sebagai anak Allah. Itu Pak. Makanya di Alkitab menjelaskan dia akan kembali sebagai anak manusia. Tetapi Yesus menegaskan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Untuk mengingatkan pada dasarnya dia ada Allah. Bahkan kalau kita baca di Wahyu, dia menegaskan bahwa dia yang maha kuasa. Itu, makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang Pak Suma katakan, saya percaya Pak, saya bilang betul. Tapi itu cuma sampai setengah kebenaran. Artinya cuma sebagai percaya Yesus sebagai manusia. Tetapi ketuhanan dan kealahan Yesus tidak diakui. Gitu Pak. Oke, tunggu ya. Saya angkat telepon boleh sebentar Bang? Iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Gimana ini? Baik Pak Usama, saya izin ya Pak Usama lagi terima telepon. Jadi cuma jelaskan sedikit aja. Jadi Yesus itu bicara nama sih sebenarnya, nama Allah. Jadi nama Allah itu belum
di perjanjian lama itu belum dinyatakan. Kalau kita baca di Keluaran tuh 3:13, Musa pernah menanyakan tentang nama Allah itu. Nah, terus nama Allah itu dinyatakan kapan? Ketika dia datang sebagai manusia. Nah, dan Yesus memperkenalkan nama Allah itu. Kalau baca di Yohanes 17, dari ayat 1 sampai ayat ke-12, dia memperkenalkan Allah itu dan memperkenalkan nama Allah itu. Itu. Bapa dan Roh Kudus itu bicara gelar Allah sebenarnya. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Eh, Baik Pak Suma, kalau memang Pak Suma lagi itu, saya bisa izin turun dulu Pak. Nanti aku naik lagi soalnya ada kerjaan juga dikit. Nanti aku minta izin follow ya, TikToknya Pak Suma ya. Nanti kita diskusi lagi Pak. Saya mau kasih kelar kerja dulu ya. Ya, makasih Pak. Salam toleransi Pak Suma. Nanti saya lanjut lagi ntar ya.
Iya. Oh, sudah ada suara Bang Zuma. Kalau udah ada suara udah saya turun. Aman kan Bang? Apa Bang Zuma bilang? Oh, oke Bang. Oke, yang Kristen silakan naik ya. Yang Kristen silakan naik, kita diskusi. Sebentar, moderator. Langsung cepet aja mau aktifkan kamera. Aku pakai jilbab dulu dong. Oke. Yang Kristen silakan naik, yang Kristen. Kita diskusi ya. Naikkan yang Kristen. Yang Kristen yang naik. Camat. Oke, gak usah naikkan dulu semua ya. Ya, halo selamat sore Yehudi. Ya, selamat sore. Agama apa Kak? Kristen. Ya, silakan buka kameranya. Camat TikTok, selamat sore. Agama apa Bang? Assalamualaikum Bunda. Bunda ingin kasih tahu Bunda kalau nama MSU itu jangan dinaikkan lagi lah Bunda, merusak ini Bu. Oke. Ya, Kak Yehudi. Ini mantap kalau perempuan ya. Kita diskusi Kak. Silakan open kamera, sama seperti kayak saya. Kalau saya nggak bisa buka kamera. Kenapa? Oh, belum ya. Oh. Nggak bisa buka kamera, berarti nggak bisa diskusi di sini, Kak. Di sini persyaratannya harus bisa buka kamera, Kak. Oke. Oke. Makasih ya, Kak ya. Ya, yang apa? Yang moderator naikkan yang Kristen lagi. Yang Islam nggak usah naik ya. Yang namanya Misu nanti saya nggak naikkan. Saya juga nggak mau. Ya, selamat sore Opung. Buka kameranya, Pung. Ya, sore. Buka kamera, Pung. Oke. Wih, mana mukanya? Halo, Bang Raja.